Bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan bisa melalui transfer di nomor rekening ini. Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku menyembahmu, Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Tuhan. Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain, dan ku datang menyembahmu,
padanya. Ceritakanlah kemuliaannya dan perbuatannya yang ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar, pencipta segalanya. Bumi bersukacita, langit tinggikan namanya, biar segala yang bernafas memuji Dia. Ceritakanlah kemuliaannya dan perbuatannya yang ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar, pencipta segalanya. Bumi bersukacita, langit tinggikan namanya, biar segala yang bernafas memuji Dia. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar, pencipta segalanya. Bumi bersukacita, langit tinggikan namanya, biar segala yang bernafas memuji Dia. Bumi bersukacita, langit tinggikan namanya. Bumi bersukacita, langit tinggikan namanya, biar segala yang bernafas memuji Dia. Halo teman-teman yang sudah pulang, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kalian semua yang menikmati ibadah online hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Nya yang akan memberitakan firman-Mu, biar Tuhan urapi supaya bisa menjadi rema bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Halo semuanya, happy Sunday, khususnya untuk semua family home yang pulang hari ini. Selamat beribadah ya, selamat pagi, siang, sore, malam, atau kapanpun yang kalian nonton ini. Nah, untuk bulan kali ini, di bulan November 2021, Home mempunyai tema yaitu New Habit as a Disciple, alias adalah kebiasaan baru sebagai seorang murid. Nah, sebelum itu kita flashback dulu. Bulan lalu saya share tentang perubahan dari kebiasaan lama yang buruk menjadi kebiasaan baru yang baik ya. Waktu itu ayatnya di Roma 12 ayat 2 dan kata perubahan itu memakai kata metamorfose. Ya, artinya adalah perubahan total gitu ya, di mana bentuk lama udah nggak terlihat lagi, jadi berubah menjadi sebuah bentuk yang benar-benar baru ya. Contohnya yaitu ulat menjadi kepompong, terus kupu-kupu. Nah, untuk bulan ini, tadi kan udah dikasih tahu tuh, temanya adalah kebiasaan baru sebagai seorang murid. Berarti ada kebiasaan lama yang harus hilang dan ada kebiasaan baru yang harus kita capai. Nah, kalau untuk murid, disciple itu artinya murid, berarti kan murid siapa nih? Kalau misalnya kita bahas di Home, ya, karena Kristen banget ya kan, berarti kan ini murid Yesus tentunya. Nah, jadi kita seorang yang menyebut diri murid Kristus tentunya
harus punya kebiasaan baru. Kebiasaan baru apa? Yaitu kebiasaan baru yang menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya, sehingga kita semakin mirip Yesus. Nah, sebelum saya share, saya teringat suatu cerita nih, sekitar tahun 2008, 2009 kalau nggak salah, saya ketemu seorang perempuan yang umurnya masih dibilang remaja lah, tapi perempuan ini tuh karirnya udah wow banget gitu loh. Jadi dia itu salah satu operator recording ya yang tersertifikasi ya, sebuah software recording ya. Terus saya tanya sama dia, kok bisa sih umur segini terus udah bisa tersertifikasi untuk menjalankan software recording tersebut di salah satu studio recording yang terkenal di Jakarta lah, ya kan. Nah, terus dia balasnya cuman gini, ya kan baca manualnya, baca cara pakai softwarenya. Terus saya langsung kayak gleb gitu loh. Oh iya ya, kadang-kadang kita kan lupa gitu loh, kalau kita beli sebuah barang atau kita memakai sebuah barang itu pasti akan datang dengan manualnya, cara kita untuk memakai barang itu seperti apa, terus kalau barang itu rusak, seperti apa troubleshooting-nya. Nah, sebenarnya manusia juga punya manualnya, teman-teman. Manualnya itu adalah Alkitab. Jadi kalau kita dibilang mau menjadi murid Kristus, as a disciple, tentunya kita harus membaca Alkitab. Kita harus berakar dalam firman Tuhan. Kenapa? Kalau kita baca komik Paman Gober ya kan, ya kita jadi muridnya Paman Gober, teman-teman, bukan jadi murid Yesus. Kalau mau jadi murid Yesus ya harus baca Alkitab. Pertama-tama ya pasti harus baca. Tapi orang-orang kan pada ngomong, ya baca aja nggak cukup, harus dipelajari sampai harus paham. Tapi kalau nggak dimulai dari baca, kapan mau belajarnya? Kapan mau pahamnya? Nah, semua itu diawali dari baca Alkitab. Nah, kalau ini ada satu ayat ya dari Yohanes 8 ayat 31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Nah, jadi Injil Yohanes saya mencatat gitu loh, kalau misalnya kita tetap dalam firman Tuhan, baru kita dibilang jadi murid Kristus. Nah, artinya ya kan, kita harus benar-benar rajin nih baca Alkitab, ya kan. Untuk menjadi pengikut Kristus yang benar, kita tentunya harus mengikuti contoh apa yang Yesus ajarkan dan lakukan. Nah, kalau kita nggak baca Alkitab, kita nggak tahu dong apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus lakukan, kebiasaan-kebiasaan Yesus gimana, gaya hidupnya Yesus bagaimana. Oleh karena itu, sekali lagi kita harus baca Alkitab, jangan baca buku bon terus. Nah, oleh karena itu seorang pengikut Yesus harus membaca Alkitab yang merupakan firman Tuhan itu sendiri. Bukan hanya berhenti di membaca Alkitab, tapi juga harus merenungkan. Nah, tadi kan ada step-stepnya tuh, baca, pelajari, paham, baru nanti direnungkan, dan step-step lainnya lah. Nah, selain itu dengan membaca Alkitab, teman-teman, kita dan mempelajari Alkitab, kita bisa tahu apa saja kebiasaan Yesus yang tadi saya udah ngomong nih ya. Buat apa? Buat apa? Karena sebagai pengikut Kristus, seharusnya kita punya kebiasaan baik yang sama kan dengan guru kita. Kita as a disciple, sebagai seorang murid, seharusnya punya kebiasaan baik yang sama dengan guru kita. Kita harus jadi semakin mirip dengan guru kita. Jadi apa yang kita baca, apa yang kita pelajari, apa yang kita pahami tentang Kristus, itu akan membuat kita semakin mirip dengan Kristus gitu loh. Ya kalau kita bacanya atau kita nontonnya tentang otomotif terus, pasti kita akan jadinya ilmu kita akan semakin condong ke otomotif, itu ya, akan jadi pembalap atau jadi pengamat otomotif ya kan. Kalau kita buku bon terus ya kan, kita jadi pedagang ya kan, atau jadi tukang utang ya kan. Maaf ya. Nah, kalau udah dimulai dari baca Alkitab, nah kita akan tahu kebiasaan-kebiasaan Yesus. Nah, kebiasaan Yesus itu apaan aja sih? Nah, ini yang saya mau share nih ke teman-teman. Kebiasaan Yesus itu adalah salah satunya rajin berdoa. Rajin berdoa ya. Saya menemukan ada 40 ayat di Injil ya. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ya. Dan minimal 10 ayat
yang merujuk langsung Yesus berdoa gitu loh. Dan ada 40 di Injil yang menceritakan 40 ayat maksudnya yang menceritakan tentang Yesus sedang berdoa. Salah satunya adalah nih Matius 14 ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Nah, hal ini juga sama, mirip dengan apa yang diajarkan Bapak Gembala kita minggu lalu. Begitu loh. Terus ada juga di Matius 26 ayat 36, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani, lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan bukan hanya itu saja, bahkan sebelum Yesus ditangkap, Yesus berdoa sampai 3 kali loh dicatat, yaitu di Matius 26 ayat 39, ayat 42, dan ayat 44. Artinya Yesus dalam ketakutannya dia berdoa karena dia tahu kekuatan terbesarnya ada pada Bapa. Gitu loh. Yesus takut jadi dia berdoa. Nah, banyak orang-orang kita nih terutama ya, mungkin banyak teman-teman juga nih ya, yang kalau misalnya punya masalah malah cari ke dunia. Ya, punya masalah curhat ke sini, curhat ke sono, tapi mereka nggak pernah mikir bahwa ada Tuhan yang selalu membuka kupingnya untuk mendengarkan curahan hati kita. Dan itu adalah kuping terbaik di dunia ini tuh. Jadi jangan salah pilih. Cerita kemana. Kadang-kadang kan kalau kita malah cerita malah digosipin. Kalau Tuhan yakin dia nggak bakal digosipin. Tapi pasti dikasih damai sejahtera. Nah, ada contoh-contoh lainnya ya di Markus, ya kan, dan di Lukas bahkan Yesus waktu pas dibaptis Yesus berdoa. Lukas 3 ayat 21, ketika disuruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Nah, selain itu Yesus juga mengajarkan muridnya berdoa. Kisah ini dimulai dari Yesus membawa muridnya untuk berdoa, yaitu di Lukas 9 ayat 28. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Nah, ini juga dicatat ya kan di Lukas 11 ayat 1. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Wah, ini unik banget teman-teman. Artinya adalah Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa, salah satunya dibilang Yohanes, dan Yohanes itu mengajarkan murid-muridnya lagi untuk berdoa. Artinya Yohanes punya murid-murid juga yang diajarkan Yohanes. Apa yang didapatkan Yohanes dari Yesus, dia ajarkan kembali kepada murid-muridnya. Dan murid-murid yang lain, entah mungkin murid selain daripada murid Yohanes begitu loh, ya kan? Mereka melihat kok murid-muridnya Yohanes ini kok berdoanya ada uniknya gitu loh, ada perbedaannya ya. Jadi akhirnya mereka meminta kepada Yesus untuk ngajarin dong sama seperti murid-murid Yohanes itu. Lalu Yesus mengajarkan muridnya mengajarkan untuk berdoa seperti ini, yaitu doa Bapa kami. Yesus mengajarkan doa Bapa kami ya. Doa Bapa kami adalah doa yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan, gitu loh. Ya, berarti seharusnya kita sebagai murid Kristus, ya kan, berdoa seperti Yesus juga, gitu loh, seperti yang Yesus ajarkan, gitu. Hal ini tentunya bertentangan ya dengan tren beberapa tahun lalu atau mungkin sekarang juga masih ya. Saya bersyukur gereja ini enggak ya. Jadi tren tentang doa Yabes, ya kan, sampai dibikin lagu tiap kali itu. Tapi kan kita tahu bahwa doa Yabes itu konteksnya hanya untuk kondisi yang dialami Yabes. Kecuali kita mempunyai kondisi seperti Yabes, ya kan, seharusnya kita nggak berdoa seperti Yabes, kayak gitu loh. Dan Yesus sendiri udah mengajarkan seharusnya berdoanya seperti ya doa Bapa kami, kayak gitu loh. Dan doa yang diajarkan, maksudnya kebiasaan atau gaya hidup berdoa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya, akhirnya mendarah daging
Sampai salah satu kisah yang paling wow menurut saya yaitu waktu ketika Stefanus dirajam. Yaitu di Kisah Para Rasul 7 ayat 59. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Wow banget. Ini Stefanus lagi dirajam sampai mati. Dan selagi dia dirajam, dia masih sempat-sempatnya berdoa loh. Di pemikirannya cuma ada satu, yaitu tentang Yesus aja. Dia bilang, Tuhan Yesus, terimalah rohku. Bayangin nggak? Kalau mungkin teman-teman atau saya ya, yang yang dirajam, yang mungkin akan teriak-teriak, kabur, lari, ya. Tapi Stefanus malah berdoa. Itulah pentingnya kenapa kita mencontoh dari apa yang Yesus lakukan. Kenapa doa itu sangat penting? Karena itu merupakan komunikasi kita dengan Tuhan. Dan komunikasi ini dua arah, bukan satu arah. Kalau satu arah itu namanya monolog. Tuhan dengerin kita, mulu kita. Oh Tuhan, hari ini saya minta mobil, besok minta rumah, besok minta istri kedua. Emangnya Tuhan apaan? Maksudnya cuman dengerin monolog manusia terus gitu loh. Ya kan? Seharusnya doa itu kan sebuah dialog gitu loh. Jadi ada saat gimana kita berdiam diri, ada saat dimana kita berdoa, ada di saat dimana kita merenung kira-kira apa ya kehendak Tuhan dalam hidup kita, gitu loh. Nah, dan dalam dalam komunikasi ini kita bersentuhan secara langsung loh dengan Tuhan. Artinya di dalam doa ini kita berusaha untuk menjadi satu frekuensi dengan Tuhan. Dan menurut saya surga di muka bumi itu adalah ketika kita dan Tuhan beresonansi dengan frekuensi yang sama. Jadi menurut saya dalam doa ini bisa terjadi gitu loh. Seperti yang dikatakan Alkitab, surga di muka bumi. Ya kan? Jadi dari tadi saya udah bahas tentang satu, harus baca Alkitab supaya tahu kebiasaan dan gaya hidup Yesus. Dan gaya hidup Yesus yang tadi saya katakan adalah pertama kali yaitu gaya hidup berdoa. Ya kan? Nah, gaya hidup seperti apa lagi sih? Atau kebiasaan Yesus seperti apa lagi sih yang dicatat di dalam Alkitab? Yaitu rajin pujian dan penyembahan, teman-teman. Nah, ada 2 kali dicatat dalam Alkitab di mana Yesus menyanyikan nyanyian pujian, ya kan, yaitu di Matius 26 ayat 30. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Lalu di Markus 14 ayat 26. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Nah, ternyata Yesus itu beribadah dengan ada pujiannya juga, ada nyanyiannya juga, teman-teman. Tapi kan yang jadi pertanyaan, apa yang Yesus nyanyikan? Ya kan? Teman-teman pasti juga penasaran nih, ya kan? Dalam tradisi Yahudi yang dinyanyikan itu disebut dengan Sidur Tehilat Hashem, yang artinya adalah doa yang dinyanyikan. Nah, balik lagi ke doa nih kan. Jadi kita harus concern dengan apa yang kita nyanyikan dalam ibadah kita. Karena itu merupakan bentuk sebuah doa. Dan kita nggak boleh asal-asalan kan kalau dalam berdoa gitu loh. Dan kita sebagai orang-orang yang berdoa di atas mimbar, ya kan, seharusnya nggak punya hidup yang asal-asalan kan. Terus juga kalau pujian penyembahan itu merupakan doa yang dinyanyikan, berarti seharusnya nyanyian-nyanyian pujian yang tujuannya adalah untuk Tuhan, nggak seharusnya dikomersialkan kan. Oke. Kita balik ke track. Maaf tadi agak dikit ya. Nah, ini yang terakhir teman-teman yang saya mau share ya. Banyak orang yang udah lupa ini teman-teman. Kebiasaan dan gaya hidup apa sih yang kita harus contoh ya kan dari Yesus? Dan yang terakhir ini adalah yang Yesus suruh sendiri. Yesus suruh. Tadi kan pertama kali berdoa juga Yesus contohin, terus Yesus ajarin kalau berdoa nih begini, doa Bapa kami. Ya kan, terus di lain hal ada Yesus kalau berdoa jangan begitu. Nah, itu Yesus juga kasih tahu kan. Terus juga Yesus ada menaikkan pujian, nyanyi, yaitu doa yang dinyanyikan. Ya.
Dan terakhir, yang Yesus suruh sendiri adalah menjalankan amanat agung. Ya kan? Apa sih amanat agung? Jangan-jangan teman-teman juga udah nggak tahu nih apa itu amanat agung. Oke, di sini kita akan bongkar setajam. Nah, di Matius ayat 28, ayat 19 dan 20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, disuruh apa nih teman-teman? Ya kan? 1, pergi. 2, jadikan segala bangsa muridku. 3, baptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lalu 4, ajarkanlah mereka segala sesuatu yang tadi nih, yang udah diajarin dari atas sampai sekarang ini. Ya kan? Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi kita yang harus pergi menginjil supaya segala bangsa menjadi murid Yesus. Bukannya kita berdoa di dalam gereja nih teman-teman. Tuhan kirim gereja, terus tumpang tangan ke kursi-kursi. Oh Tuhan kirim jiwa-jiwa biar kursi-kursi yang kosong terisi, oh glory. Itu Alkitab. Dasar Alkitabnya dari mana? Sedangkan Tuhan Yesus sendiri suruh kita yang aktif. Kita malah suruh Tuhan yang aktif. Balik lagi gitu, kita pasif aja. Tunggu, kok gereja sepi ya? Kok gereja nggak bertumbuh ya? Kok gereja nggak ada penaikan kualitas rohani ya? Jangan-jangan kita nggak menjalankan amanat agung lagi. Itu harus menjadi salah satu introspeksi kita loh. Nah, lalu dalam amanat agung Yesus menyuruh kita mengajarkan apa yang sudah Yesus ajarkan. Ya kan? Apa sih yang udah Yesus ajarkan? Ya contoh-contohnya yang saya bahas di atas tadi, yaitu 1, membaca Alkitab, berdoa, pujian penyembahan, ya kan? Lalu Tuhan bilang kita harus mengajarkan apa yang sudah diajarkan ke kita. Artinya maksudnya apa yang diajarkan ke kita harus ajarkan ke orang lain. Artinya adalah kita juga harus mengajarkan orang lain untuk membaca Alkitab, berdoa, pujian penyembahan, dan menjalankan amanat agung. Nah, itu teman-teman. Coba kalau misalnya kita sulit, coba kita dimulai dengan poin pertama tadi dulu. Kita baca Alkitab, nggak ngerti nggak apa-apa. Oke, baru kita naik lagi sesudah baca Alkitab, kita coba pelajari. Akhirnya setelah kita pelajari, kita akhirnya jadi paham. Jadi paham, akhirnya kita bisa praktekin. Gitu loh. Baru kita bisa praktekin itu tadi, berdoa dengan benar, pujian dan penyembahan yang benar, terus menjalankan amanat agung. Gitu loh. Terus kalau kita sendiri udah paham, udah diajarin, kita harus mengajarkan ke orang lain lagi. Semoga apa yang diajarkan hari ini bisa dimengerti dan dapat kita praktekkan di kehidupan kita sehari-hari. Happy Sunday teman-teman. God bless you. Mari kita mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yang percaya kalau roti di tangan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus, kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Yang percaya kalau anggur di tangan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus, kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari anak-anak yang disayang Tuhan, mari kita nyanyikan doa berkat. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Dia menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kasih.
dan memberi damai sejahtera.